Kembali di presisi utama, pemirsa Polresta Cirebon menggelar bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis kepada para ojek online pada Rabu pagi. Kegiatan digelar di Kecamatan Talun dan Weru tersebut dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polresta Cirebon gelar layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni menyampaikan, dalam Batikes ini selain kepada masyarakat, pemeriksaan gratis ini juga diikuti para pengemudi ojek online di wilayah hukum Polresta Cirebon. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Dalam kegiatan tersebut diikuti 110 pengemudi ojek online yang turut mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Dalam pemeriksaan kesehatan tersebut, sebanyak 18 orang mengalami selpagia, 5 orang mengalami myalgia, 10 orang mengalami hipertensi, 5 orang mengalami ISPA, 5 orang mengalami gastritis, 65 orang tanpa keluhan apapun, dan 2 orang mengalami keluhan lainnya. Petugas Dokes Polresta Cirebon juga turut memberikan obat-obatan secara gratis sesuai keluhan yang dialami para pengemudi ojek online yang memeriksakan kondisi kesehatannya dalam kegiatan Batikes tersebut. Kapolres berharap mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka mendukung pembangunan tempat ibadah di wilayah hukumnya, Kapolresta Bogor Kota memberikan bantuan berupa semen kepada pengurus Masjid Nurus Somad yang berlokasi di RT 4 RW 14 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Kamis kemarin. Penyerahan bantuan dihadiri oleh Kanit Bintipsos Satbinmas, Lurah Kedung Waringin, Kanit Binmas Polsek Tanah Sareal, Babin Kamtipmas, anggota Satbinmas, Ketua RT dan RW setempat, serta Ketua DKM Masjid Haji Encep Kodir. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan Polresta Bogor Kota terhadap kelancaran proses pembangunan ataupun renovasi Masjid Nurus Somad. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, khususnya para tokoh agama di wilayah Kota Bogor. Ketua DKM Masjid Nurus Somad Haji Encep Kodir menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Ia juga mendoakan agar jajaran Polresta Bogor Kota selalu diberikan keberkahan serta kesuksesan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Paguyuban Purnawirawan Seba Poluan Indonesia mengadakan silaturahmi dan sosialisasi ke Mapolresta Cirebon. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat solidaritas antar purnawirawan polisi wanita dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Ketua Paguyuban Purnawirawan Seba Poluan Indonesia atau PPSPI Immaculata Gutami Winarto menyampaikan kunjungan ini bukan sekedar ajang temu kangen, namun mensosialisasikan program kerja Paguyuban. Dia menjelaskan PPSPI memiliki struktur kepengurusan yang lengkap dari tingkat pusat hingga daerah, dengan nama resmi Paguyuban Purnawirawan Seba Poluan Indonesia Daerah. Organisasi ini dapat menjadi ruang untuk menyatukan semua angkatan purnawirawan Poluan yang dulunya bertugas di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Immaculata mengatakan bahwa PPSPI selalu menginisiasi berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi keluarga besar Poluan serta masyarakat luas, serta kegiatan kebugaran yang telah rutin dilaksanakan di Jakarta. Saat ini PPSPI memiliki sekitar 3.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara jumlah Poluan aktif saat ini diperkirakan mencapai 75.000 orang. Dalam kesempatan itu, Immaculata juga menyoroti perkembangan positif Poluan di institusi Polri. Ia mencontohkan Kapolresta Cirebon yang saat ini dijabat oleh seorang Poluan. Poluan sudah luar biasa, tidak ada bedanya dengan polisi laki-laki. Banyak Poluan yang sudah menjadi Kapolres dan bahkan Kapolda. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa tim gabungan Satgas Gakum dan Satgas Intel Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan daftar pencarian orang kelompok kriminal bersenjata Puncak Yeki Swanimbo atau Salamakan Sabuni di Timika pada Selasa siang waktu Indonesia Timur. Dalam proses penangkapan, tim gabungan turut mengamankan sejumlah barang bukti yakni 1 pucuk senjata api jenis revolver buatan Pindad, 1 tas bercorak bintang kejora hingga 2 plastik klip kecil berisi emas hasil pendulangan, dan 2 unit ponsel beserta dompet berisi dokumen pribadi. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pada Senin 9 Juni, Salamakan Sabuni merencanakan pergeseran ke Timika dan mengubah penampilannya dengan mencukur rambut serta jenggot untuk menghindari identifikasi. Salamakan Sabuni turut terlibat dalam aksi pembakaran kamp PT Unggul di Kampung Mundindok, Kabupaten Puncak pada tahun 2021 lalu. Mengetahui bagaimana proses pengungkapan lokasi dari daftar pencarian orang Salamakan Sabuni, saat ini kami telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Selamat malam waktu Indonesia bagian Timur, Pak Yusuf. Selamat malam, Mbak Tari. Apa kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah baik, Bapak. Pak Yusuf, setelah menjadi DPO selama 4 tahun, Yeki Swanimbo atau Salamakan Sabuni berhasil diamankan begitu. Lalu bagaimana kronologisnya hingga akhirnya Salamakan Sabuni berhasil ditemukan? Jadi, terima kasih Mbak Tari. Jadi perlu saya sampaikan di sini, pencarian Salamakan Sabuni ini selama 4 tahun itu tidak pernah berhenti. Hanya pada saat selama 4 tahun, yang bersangkutan ini melarikan diri ke gunung, ke Puncak Jaya, ke daerah Puncak, dan bersembunyi di hutan-hutan sambil melakukan pendulangan emas ilegal di anak-anak sungai yang ada di Papua ini. Jadi kronologisnya itu pada Selasa kemarin siang kurang lebih pukul 13.10 WIT, itu tim mendapatkan informasi dari jaringan intelijen. Jadi tim gabungan Satgas Intel dengan Satgas Gakum ODC melakukan pembututan, Mbak, dari maksudnya dari Tembagapura, karena ini posisi sudah di Timika, jadi melakukan pembututan terhadap Salamakan Sabuni ini. Sampai di pukul sore hari, kurang lebih sekitar 14.35, itu kendaraan yang ditumpangi oleh Salamakan ini keluar di mile 32 menuju Kuala Kencana dan mengarah ke Jalan Poros di Kuamki Lama. Lalu tim membuntuti sampai di Gang Komodo di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Mimika Baru. Di sana tim berhasil melakukan penggerebekan Salamakan Sabuni dan yang bersangkutan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Lalu berdasarkan hasil penyelidikan begitu selama 4 tahun masuk ke dalam daftar pencarian orang, apakah Salamakan Sabuni sempat terlibat dalam tindakan kriminalitas lainnya? Mengingat tahun 2021 tersangka turut dalam aksi pembakaran kamp PT Unggul di Kampung Mundindok, Kabupaten Puncak. Ya, Mbak. Selama 4 tahun ini tadi saya jelaskan di awal, Salamakan setelah melakukan perbuatan pidana di tahun 2021 dengan melakukan pembakaran di camp tersebut, yang bersangkutan melarikan diri ke tengah hutan, Mbak, ke daerah Puncak. Jadi di sana dia hidup dengan cara mendulang emas dan menjual emas di anak sungai yang ada di Puncak. Baik, Bapak, jika melansir dari berita, Salamakan Sabuni ini merupakan seorang petani dan ia orang yang mendanai kegiatan KKB, Pak Yusuf. Itu mungkin tadi Bapak sudah sebutkan begitu ya, selama 4 tahun dia di pegunungan begitu, lalu dia mendulang emas begitu. Betul, Mbak. Kalau pekerjaan petani itu memang yang tertera di KTP-nya. Tapi dia sehari-hari selama 4 tahun ini itu mendulang emas, dan hasil daripada pendulangan emasnya itulah digunakan untuk mendanai kegiatan dia bersama kelompok kriminal bersenjatanya. Salamakan tidak
Baik Bapak, itu artinya salah makan tidak dicurigai oleh warga sekitar begitu ya Pak? Karena memang bersama eh, bersama masyarakat itu berbaur. Baik Pak Yusuf, selama 4 tahun masuk ke dalam daftar pencarian orang, apa saja kendala yang dihadapi oleh tim gabungan dalam menemukan salah makan Tabuni ini? Selama pelarian 4 tahun itu, dia bersembunyi dalam hutan belantara, hutan lebat di daerah Puncak. Jadi di sana memang jaringan sinyal juga sulit, sehingga kita nggak bisa mendeteksi jaringan handphone yang digunakannya. Nah, ketika beberapa waktu yang lalu handphone dia itu muncul dan kita sudah lewat informasi sinyal intelijen, kita tapping, kita pastikan bahwasannya ini adalah DPO kita, makanya baru kita bisa buntuti. Jadi selama 4 tahun ini dia bersembunyi dalam hutan, Mbak. Baik, itu artinya peran Intel sangat berkontribusi dalam case ini ya Bapak. Lalu apakah ada anggota KKB lainnya yang ditemukan di lokasi bersama Yaki Swanimbo? Kebetulan dia keluar sendiri, Mbak. Kebetulan dia keluar sendiri. Dia selama ini kita kan mengenal dia itu dengan rambut gimbal, terus bewok, nah, jadi bercampur bersama dengan masyarakat lainnya, pada umumnya di Papua. Jadi surat DPO-nya kan diterbitkan dengan foto dia masih dalam kondisi rambut masih gimbal dengan bewok. Nah, dia berusaha mengelabui petugas. Ketika dia mau keluar dari tempat persembunyiannya, dia memangkas semua itu, rambutnya dipangkas, dipotong seperti yang dilihat di TV itu, terus jenggot, bewoknya juga dipangkas semua. Tapi kita kan punya jaringan intelijen lain, Mbak. Jadi sinyal intelijen lain yang bisa memastikan bahwasannya ketika dia menghubungi seseorang, kita bisa pastikan inilah salah makan. Baik, lalu apa langkah tim Satgas Operasi Damai Kartens Pak Yusuf dalam mengantisipasi jika ada anggota KKB yang menyamar lagi? Ya, memang perlu diketahui, Mbak, karakteristik di Papua ini memang masyarakat aslinya itu kan berbaur ya, Mbak ya, berbaur di kampungnya, di kelompoknya, dan mereka ketika berada di kampung atau di kelompoknya memang kita sangat sulit mendapatkan informasi dari masyarakat juga. Jadi kita memang betul-betul jeli, teliti dari informasi sinyal intelijen, juga open source intelijen, ya kan? Karena mereka ini sudah canggih, Mbak. Mereka juga punya akun media sosial sendiri gitu loh, di kelompok atau jaringan KKB. Nah, kita pantau dari sana. Baik Pak Yusuf, semoga ruang aksi kriminalitas bagi anggota KKB semakin menyempit begitu dan situasi menjadi lebih kondusif. Terima kasih Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens tahun 2025 Kombes Pol Yusuf Sutejo telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak, selamat malam dan salam presisi. Baik, terima kasih Mbak, salam presisi, selamat malam. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.